Belum. Udah, aku matikan ya audionya. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa Panjaitan dengan NIM 2310 6050 088. Kemudian ada rekan saya Nabila Putri Maharani dengan NIM 2310 6050 074. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Wi-Fi yang merupakan salah satu teknologi paling penting dalam mobile computing. Lanjut. Nah, banyak orang mengira bahwa Wi-Fi ini adalah singkatan dari Wireless Fidelity, padahal sebenarnya Wi-Fi hanyalah sebuah merek dagang yang dibuat sebagai permainan kata dari Hi-Fi ataupun High Fidelity. Nah, istilah yang dulu sering digunakan di dunia audio, yang artinya kemampuan alat audio untuk menghasilkan suara yang sangat mirip dengan aslinya. Nah, Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel lokal atau yang biasa disebut Wireless Local Area Network ataupun WLAN yang memungkinkan perangkat seperti laptop, HP kita, ponsel ataupun tablet ataupun perangkat lainnya itu untuk terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Nah, teknologi ini bekerja berdasarkan standar internasional yang disebut sebagai IEEE 80211, yaitu kumpulan aturan yang mengatur bagaimana perangkat dapat saling berkomunikasi melalui sinyal nirkabel. Nah, Wi-Fi biasanya beroperasi pada dua pita frekuensi utama, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, secara sederhananya, pita frekuensi ini bisa kita ibaratkan seperti jalur lalu lintas bagi sinyal. Nah, pita 2,4 GHz ini memiliki jangkauan yang lebih luas, tapi sering padat karena banyak perangkat yang menggunakannya. Sedangkan pita 5 GHz ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi, namun jangkauannya lebih pendek. Dalam konteks mobile computing, Wi-Fi memiliki peran yang sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan jaringan di mana saja tanpa batasan kabel. Jadi, bisa bekerja, belajar, atau berkomunikasi secara mobile. Next. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang IEEE, yaitu organisasi yang berperan besar dalam eh, pengembangan teknologi Wi-Fi. IEEE sendiri merupakan singkatan dari Institute of Electrical dan Electronic Engineers. Organisasi ini berfungsi untuk menetapkan standar internasional di bidang teknologi listrik, elektronika, dan jaringan komputer, termasuk Wi-Fi yang kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada tahun 1990, IEEE membentuk sebuah kelompok kerja yang dikenal sebagai Grup 80211 untuk mengembangkan standar jaringan nirkabel. Kemudian, pada tahun 1997, standar Wi-Fi pertama resmi disahkan dengan kecepatan awalnya itu hanya sekitar 1 hingga 2 megabit per detik. Nah, tentu jauh lebih lambat ya dibandingkan WiFi yang kita gunakan sekarang. Selanjutnya, standar ini terus diperbarui ataupun direvisi untuk meningkatkan kecepatan, meningkatkan jangkauan, dan juga kestabilan sinyal. Misalnya pada tahun 1999 muncul revisi 802.11b dan 802.11a, kemudian dilanjutkan dengan 802.11g, 802.11n, dan 802.11ac. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjutnya lagi tentang perkembangan Wi-Fi ini.
Nah, setiap versi membawa peningkatan yang signifikan. Misalnya dari Wi-Fi 802.11n ini bisa mencapai kecepatan hingga 150 Mbps di pita 2,4 GHz. Nah, sedangkan versi 802.11ac bisa mencapai sekitar 433 Mbps di pita 5 GHz. Nah, yang artinya semakin baru versinya, semakin cepat dan efisien teknologi Wi-Fi yang kita gunakan. Jadi secara singkatnya, IEEE adalah pihak yang memastikan Wi-Fi terus berkembang dari waktu ke waktu agar penggunanya itu bisa mendukung agar bisa mendukung kebutuhan pengguna komunikasi modern dalam mobile computing. Nah, tanpa IEEE, mungkin Wi-Fi ini tidak akan berkembang secara cepat dan sehandal seperti sekarang. Next. Hmm, kemudian di slide ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana standar IEEE 802.11 bekerja di dalam struktur jaringan komputer, khususnya pada model OSI. Nah, standar 802.11 ini sebenarnya berfokus pada dua lapisan terbawah dari model OSI, yaitu data link layer dan juga physical layer. Nah, pada data link layer ada dua bagian penting, yaitu LLC dan MAC. Yang pertama, eh, logical link control atau LLC itu tuh berfungsi untuk mengatur komunikasi logis antar perangkat dan juga memastikan data dikirimkan ke tujuan yang benar, yang tepat gitu. Kemudian yang kedua ada medium access control ataupun MAC. Fungsinya itu untuk mengatur bagaimana perangkat berbagi akses ke media udara agar tidak terjadi tabrakan sinyal saat beberapa perangkat mengirim data secara bersamaan. Nah, sementara itu di physical layer terdapat dua komponen utama. Yang pertama ada physical layer konvergensi prosedur ataupun PLCP. Itu berfungsi menyiapkan data dari lapisan atas untuk dikirimkan melalui media fisik, yaitu gelombang radio. Nah, kemudian yang kedua ada physical medium dependent ataupun PMD. Fungsinya untuk mengatur bagaimana sinyal dikirim dan diterima secara fisik, termasuk frekuensi, daya transmisi, dan juga modulasi sinyal. Nah, jadi secara sederhana bisa dikatakan bahwa lapisan-lapisan ini tuh bekerja sama untuk memastikan data yang kita kirimkan melalui Wi-Fi itu bisa berjalan dengan lancar, efisien, dan juga tanpa gangguan. Nah, kalau kita lihat di gambar bagian yang berwarna abu-abu di bawah ini, itu menunjukkan dua lapisan terendah dari model OSI layer yang menjadi tanggung jawab IEEE 802.11. Nah, sedangkan lapisan di atasnya itu seperti network, transport, dan juga application itu ditangani oleh protokol lain seperti IP, TCP, dan juga HTTP. Lanjut. Hmm. eh, IEEE tidak hanya mengembangkan Wi-Fi, tapi juga berbagai teknologi komunikasi nirkabel lain yang digunakan di berbagai kebutuhan, mulai dari jaringan rumah, perangkat pribadi, hingga jaringan luas. Nah, yang pertama kita punya yang namanya WLAN ataupun Wireless Local Area Network dengan kode 802.11 yang dikenal sebagai Wi-Fi. Nah, versi-versi Wi-Fi yang kita kenal seperti 802.11a, 802.11b, 802.11k, hingga 802.11n dan 802.11ac semuanya itu berasal dari standar ini. Nah, yang berikutnya ada WPAN atau Wireless Personal Area Network dengan standar 802.15.
ini adalah jaringan dengan jangkauan yang lebih pendek, biasanya hanya beberapa meter. Contohnya itu adalah kayak Bluetooth dengan kode 802511 yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headset, keyboard, mouse, dan lain-lain. Nah, selain Bluetooth, ada juga namanya Zigbee. Nah, yaitu digunakan untuk perangkat IoT seperti sensor rumah pintar dan juga sistem otomatisasi gitu. Versi lain seperti 802155 dan 802156 itu digunakan untuk aplikasi yang lebih khusus, misalnya Wireless Body Area Network ataupun singkatannya WBAN, yaitu jaringan nirkabel untuk perangkat medis yang dipakai di tubuh manusia. Nah, lalu yang terakhir ada WMAN ataupun Wireless Metropolitan Area Network dengan standar yaitu 802.16 yang dikenal dengan nama WiMAX. Teknologi ini tuh digunakan untuk menyediakan koneksi internet jarak jauh, misalnya untuk satu kota ataupun area yang luas. Nah, ada juga versi tambahan yaitu 802.20 yang mendukung mobilitas tinggi. Ini tuh cocok untuk perangkat yang bergerak seperti mobil ataupun kereta. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa IEEE mengelompokkan standar jaringannya itu berdasarkan jangkauan dan fungsinya, mulai dari Wi-Fi untuk area lokal, Bluetooth dan Zigbee untuk jarak pendek, hingga WiMAX untuk jangkauan yang lebih luas. Next. Nah, setelah kita membahas standar teknis dari IEEE, sekarang kita lihat siapa yang memastikan bahwa semua perangkat WiFi ini dari berbagai merek itu bisa saling terhubung dengan baik dan aman. Nah, organisasi yang berperan dalam hal ini adalah Wi-Fi Alliance, yaitu sebuah organisasi non-profit yang bertugas mengelola dan juga mengembangkan ekosistem Wi-Fi di seluruh dunia. Nah, misi utama dari Wi-Fi Alliance ini ada tiga. Yang pertama, mereka mensertifikasi produk berbasis IEEE 802.11, yang artinya setiap perangkat seperti laptop, smartphone, router, atau smart TV yang ingin menggunakan label Wi-Fi Certified harus melalui proses pengujian resmi dari Wi-Fi Alliance. Nah, yang kedua, organisasi ini juga mengembangkan pasar global Wi-Fi Certificate untuk memastikan bahwa pengguna di seluruh dunia mendapatkan pengalaman yang sama, dari mulai Wi-Fi-nya yang cepat, stabil, dan juga keamanan. Yang ketiga, Wi-Fi Alliance ini melakukan pengujian interoperabilitas yang sangat ketat, yang tujuannya itu adalah memastikan bahwa perangkat Wi-Fi dari berbagai produsen itu bisa saling terhubung tanpa masalah. Jadi secara sederhananya, IEEE menetapkan aturan teknisnya. Nah, sedangkan Wi-Fi Alliance ini memastikan aturan itu diterapkan dengan benar di dunia nyata. Nah, dengan begitu, kita bisa menggunakan Wi-Fi dimanapun dengan kualitas dan keamanan yang terjamin. Next. Nah, ini adalah logo Wi-Fi Certified, yaitu untuk menjamin perangkat sudah lolos uji interoperabilitas dari Wi-Fi Alliance. Lanjut. Sekarang kita akan membahas salah satu versi Wi-Fi yang sudah dianggap usang, yaitu IEEE 802.11b. Nah, versi ini tuh beroperasi di frekuensi 2,4 GHz yang sayangnya adalah pita yang sangat padat dan sering dipakai oleh banyak perangkat lain seperti microwave dan juga telepon nirkabel. Jadi akibatnya sinyal Wi-Fi pada versi ini itu mudah terganggu dan tidak terlalu stabil.
Nah, kemudian di pita 2,4 GHz ini 802.11b menyediakan 11 kanal. Eh, Kanal ini tuh fungsinya untuk mengatur lalu lintas data di frekuensi agar perangkat WiFi-nya itu bisa bekerja dengan lancar dan tidak saling mengganggu. Nah, tapi hanya tiga kanal yang tidak saling tumpang tindih, yaitu ada kanal 1, 6, dan juga 11. Nah, sedangkan penggunaan kanal yang tepat itu kan sangat penting ya, agar sinyalnya itu tidak saling mengganggu satu sama lain. Nah, dari segi kecepatan, standar ini tuh menawarkan kecepatan maksimum teoritis hingga 11 Mbps. Tapi kecepatan nyata yang bisa dirasakan biasanya sekitar 4 sampai 5 Mbps saja gitu. Nah, jangkauan sinyalnya juga terbatas, sekitar 30 hingga 100 meter, tergantung kondisi lingkungannya. Nah, walaupun kini dianggap usang, 802.11b ini 11b ini dulu sangat populer karena kan harganya murah dan juga kemudahan penggunaannya. Namun dengan berkembangnya teknologi, standar ini tuh sudah banyak digantikan oleh versi yang lebih cepat dan juga yang lebih stabil lagi. Lanjut. Nah, di slide ini kita melihat gambaran teknis tentang kanal 1, 6, dan 11 yang disebut sebagai kanal non-overlapping ataupun kanal tidak tertumpang tindih, yaitu di pita frekuensi 2,4 GHz. Nah, setiap kanal di sini itu memiliki lebar pita 22 MHz yang artinya sinyal yang dipakai dalam satu kanal sebenarnya menggunakan rentang frekuensi selebar 22 MHz. Nah, tapi karena jarak pusal kanal antara satu dan lainnya itu hanya 5 MHz, jadi kanal yang berdekatan akan tumpang tindih ataupun saling mengganggu. Nah, kanal 1, 6, dan juga 11 ini tuh dipilih karena pusat kanalnya itu berjauhan, yakni sekitar 25 MHz ke atas. Nah, sehingga sinyal-sinyal ini tuh tidak saling bertabrakan. Nah, sebagai contoh, kanal 1 memiliki pusat frekuensi di 2412 MHz, kanal 6 di 2437 MHz, dan kanal 11 di 2462 MHz. Dengan jarak pusat kanal seperti ini, sinyal masing-masing kanal tidak saling overlap sehingga kita bisa mengoperasikan beberapa jaringan Wi-Fi secara bersamaan tanpa adanya gangguan. Nah, ketika kita memilih kanal 1, 6, ataupun 11 di pengaturan router Wi-Fi, kita sebenarnya memilih jalur frekuensi yang tidak tumpang tindih dengan jalur yang digunakan oleh perangkat lain di sekitar kita. Jadi, jadi sinyal Wi-Fi kita tidak akan bertabrakan atau terganggu oleh sinyal Wi-Fi lain yang menggunakan kanal berbeda tapi frekuensinya itu berdekatan. Gitu. Next. Kemudian standar 802.11g merupakan pengembangan dari standar sebelumnya yaitu 802.11b, meskipun masih menggunakan frekuensi yang sama yaitu 2,4 GHz. Standar ini tuh menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi yaitu sampai 54 Mbps, meskipun kecepatan nyata yang biasanya kita dapat itu sekitar 20 sampai 25 Mbps. Nah, teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan ini itu adalah frekuensi division multiplexing ataupun yang biasa disingkat FDM, yang memungkinkan data dikirim secara lebih efisien di dalam pita frekuensi yang sama. Nah, singkatnya 802.11g ini seperti versi upgrade dari 802.11b, namun kecepatannya jauh lebih cepat, tapi masih di frekuensi 2,4 GHz gitu. Next. Kemudian standar 802.11a. Nah, ini berbeda dengan versi sebelumnya karena bekerja pada frekuensi 5 GHz.
yang lebih bersih dan tidak terlalu padat, sehingga sinyalnya itu lebih stabil dan jarang terganggu perangkat lain seperti microwave ataupun telepon nirkabel gitu. 802.11a ini memiliki 12 kanal, di mana 8 kanalnya itu tidak tertumpang tindih, sehingga kita bisa mengatur jaringan WiFi dengan lebih sedikit gangguan antar kanal gitu. Nah, kecepatan maksimum teoritisnya itu adalah sekitar 6 hingga 54 Mbps. Nah, sedangkan kecepatan nyata yang biasa dicapai itu sekitar 27 Mbps. Nah, untuk meningkatkan efisiensi pengiriman data, 802.11a ini menggunakan teknologi FDM dengan OFDM ataupun Orthogonal Frequency Division Multiplexing yang membagi jalur frekuensi menjadi beberapa subchannel agar data bisa dikirim lebih cepat. Nah, namun kelemahan utama dari 802.11a ini adalah jangkauannya yang lebih pendek dibandingkan 2,4 GHz, karena kan sinyal 5 GHz ini lebih cepat melemah ketika menembus dinding ataupun penghalang fisik lainnya gitu. Lanjut. Nah, eh, kan pada WiFi tradisional, jika kita kirim satu sinyal besar untuk membawa semua data, maka sinyal besar itu akan mudah terganggu. Nah, kalau sinyalnya sudah terganggu, maka seluruh data harus dikirim ulang. Nah, tentunya membuat koneksi jadi semakin lambat. Nah, OFDM ataupun Orthogonal Frequency Division Multiplexing adalah teknologi yang membagi satu sinyal besar menjadi banyak sinyal kecil yang disebut sebagai subcarrier. Dengan cara ini, data bisa dikirim secara paralel sehingga mengirimkan lebih cepat dan pengiriman itu bisa lebih cepat dan lebih efisien. Nah, OFDM juga membuat sinyal lebih tahan terhadap gangguan. Jika salah satu subcarrier-nya itu terganggu, subcarrier lainnya itu tetap bisa mengirim data sehingga koneksi WiFi itu tetap bisa stabil. Contohnya dari 64 subcarrier total, 52 subcarrier itu digunakan untuk data dan jarak antara subcarrier itu diatur agar tidak saling mengganggu. Nah, bisa dibayangkan seperti mengirim banyak paket kecil sekaligus daripada satu paket besar. Nah, jika paket tertahan, paket lain itu tetap sampai ke tujuan gitu. Nah, inilah yang membuat standar Wi-Fi modern seperti 802.11a dan 802.11g lebih cepat dan andal dibandingkan generasi sebelumnya. Next. Terus ada 802.11n dan 802.11ac. Ini merupakan standar Wi-Fi generasi lebih baru yang membawa kecepatan lebih tinggi dan koneksi lebih stabil. Nah, 802.11n ini menggunakan teknologi yang bernama MIMO ataupun multiple input, multiple output. Nah, yaitu menggunakan beberapa antena untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Nah, standar ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan hingga 150 Mbps per antena dan jangkauannya antara 70 sampai 250 meter, sehingga cocok untuk pengguna rumah dan juga kantor dengan area lebih luas. Nah, sementara itu 802.11ac hanya bekerja di 5 GHz, tapi menawarkan kecepatan lebih tinggi hingga 433 Mbps per antena dengan jangkauan sekitar 35 meter di dalam ruangan. Nah, kedua standar ini memanfaatkan teknologi antena ganda MIMO untuk meningkatkan efisiensi pengiriman data, membuat Wi-Fi lebih cepat, kemudian stabil dan mampu mendukung banyak perangkat secara bersamaan. Next. Kemudian pada saat ini kita melihat bahwa perbandingan antara infrastruktur network dan juga ad hoc network.
Nah, pada jaringan infrastruktur, setiap perangkat seperti laptop, smartphone itu tidak bisa saling terhubung secara langsung, melainkan harus melewati sebuah access point atau yang biasa disebut sebagai AP, digunakan sebagai penghubung utama. Nah, access point ini berfungsi sebagai pusat komunikasi yang mengatur lalu lintas data agar perangkat eh, serta menjadi jembatan ke jaringan kabel ataupun internet gitu. Misalnya ketika kita menggunakan WiFi di rumah ataupun di kampus, sinyal dari perangkat kita itu dikirim ke access point terlebih dahulu. Nah, kemudian diteruskan ke perangkat lain atau ke internet melalui kabel jaringan. Nah, infrastruktur seperti ini tuh umumnya digunakan karena dia tuh lebih stabil, kemudian jangkauannya luas dan mendukung banyak perangkat sekaligus. Nah, sedangkan pada ad hoc network, komunikasi itu berlangsung langsung antar perangkat tanpa bantuan akses point. Nah, semua perangkat berperan sebagai pengirim sekaligus berperan sebagai penerima. Jadi membentuk jaringan sementara dalam area terbatas. Contohnya, saat dua laptop berbagi file melalui koneksi Wi-Fi langsung tanpa router, mereka membentuk jaringan ad hoc. Nah, jadi secara spesifik perbedaan mendasar keduanya adalah bahwa jaringan infrastruktur memiliki akses point sebagai pusat kontrol dan koneksi ke jaringan lain, sedangkan jaringan ad hoc bersifat desentralisasi tanpa akses point dan hanya efektif dalam jarak pendek antar perangkat. Seperti itu. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila Putri Maharani. Nah, di sini saya akan melanjutkan di slide 15. Nah, di sini menjelaskan bagaimana struktur dasar atau arsitektur dari jaringan Wi-Fi dengan sistem infrastruktur. Nah, dalam jaringan nirkabel ini terdapat dua jenis arsitektur utama, yaitu infrastruktur network dan ad hoc network. Nah, di slide ini itu jenis infrastruktur eh, paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya jaringan WiFi di rumah, kampus, kantor, restoran, dan tempat umum lainnya. Nah, infrastruktur network ini apa? Infrastruktur network ini adalah jaringan nirkabel yang dibangun dengan bantuan access point atau AP sebagai pusat komunikasi. Nah, semua perangkat yang disebut eh, station atau STA harus terhubung terlebih dahulu ke access point untuk bisa saling bertukar data. Artinya setiap komunikasi antar perangkat, misalnya antara laptop dan printer atau antara smartphone dan server harus melalui access point. Nah, di sini terdapat 5 jenis. Nah, yang pertama station atau STA. Station ini perangkat pengguna yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Contohnya adalah laptop, smartphone, tablet, atau printer nirkabel. Nah, setiap STA memiliki radio transceiver untuk mengirim dan menerima sinyal, serta MAC address unik agar bisa dikenali oleh jaringan. Nah, yang kedua ada basic service atau BSS. Nah, ini adalah kelompok station atau STA yang terhubung ke akses point yang sama dan menggunakan frekuensi yang sama. Jadi setiap akses point ini membentuk satu BSS atau Basic Service Set. Sehingga di satu gedung bisa terdapat banyak BSS jika terdapat banyak akses point. Nah, misalkan di kampus terdapat jaringan Wi-Fi dengan banyak titik akses. Dan setiap titik akses ini yang membentuk BSS-nya. BSS-nya masing-masing. Nah, kemudian ada yang ketiga access point. Access point ini perangkat utama yang berfungsi untuk mengatur
lalu lintas komunikasi antara perangkat di jaringan kabel. Nah, akses point sendiri ini eh, berfungsi untuk menghubungkan perangkat nirkabel atau STA ke jaringan kabel seperti LAN, kemudian menyebarkan sinyal Wi-Fi agar bisa menjangkau area tertentu. Nah, kemudian yang keempat portal. Nah, portal ini berfungsi sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel lain. Nah, seperti LAN atau internet. Misalnya akses point dihubungkan ke router melalui portal agar pengguna dapat mengakses internet. Nah, portal ini menjadi penghubung antara dunia nirkabel, maksudnya nirkabel dan jaringan berbasis nirkabel. Nah, yang kelima distribution system. Nah, DS atau distribution system ini adalah jaringan penghubung antar akses point dalam satu area besar. Di sini ada beberapa BSS dapat saling terhubung dan membentuk jaringan yang lebih luas, yang disebut dengan ESS, Extended Service Set. Nah, contohnya seperti jaringan Wi-Fi di kampus, setiap gedung ini memiliki akses point sendiri, tetapi semua um, akses point terhubung ke server pusat melalui distribution system. Nah, selanjutnya Extended Service Set atau ESS dan roaming. Jadi, di sini ketika beberapa BSS dihubungkan ke distribution system, itu gabungannya disebut dengan Extended Service Set. Nah, ISS ini memungkinkan pengguna bergerak dari satu area jangkauan ke area lain tanpa kehilangan koneksi. Nah, selanjutnya di sini pada slide ini menjelaskan tentang ad hoc. Ad hoc network ini adalah jaringan nirkabel sementara atau temporary wireless network. Nah, yang dibentuk secara spontan gitu oleh beberapa perangkat, tetapi tetap membutuhkan infrastruktur tetap. Jadi struktur ad hoc ini lebih sederhana dibandingkan dengan sistem infrastruktur. Nah, kalau di infrastruktur network ini punya akses point, distribution, dan portal. Kalau di ad hoc network ini hanya ada perangkat pengguna atau station yang berperan sebagai pengirim dan penerima data. Nah, komponen-komponennya ada STA. Nah, ini merupakan pengguna yang memiliki kemampuan radio untuk mengirim dan menerima sinyal Wi-Fi. Jadi, setiap stasiun memiliki MAC address unik dan sistem pengendali media sendiri dalam jaringan ad hoc. Ad hoc. Semua stasiun berfungsi setara, tidak ada hierarki seperti server atau klien. Nah, kemudian Independent Basic Service Set atau IBSS. Nah, ini adalah kelompok stasiun yang saling berkomunikasi secara langsung menggunakan kanal frekuensi yang sama. Jadi tidak ada access point, tidak ada distribution system, dan tidak ada portal. Jadi komunikasi berlangsung secara peer-to-peer, di mana setiap perangkat membentuk jaringan langsung atau direct link dengan perangkat lain di sekitarnya. Gambarnya pada slide ini menampilkan beberapa station. Contohnya STA 1 hingga STA 5 yang terhubung dalam area tertentu tanpa adanya IP di tengah. Nah,
Kalau mekanisme jaringan kerja jaringan ad hoc ini, ketika sebuah perangkat menyalakan mode ad hoc, ia bakal memberitahukan keberadaannya dan membuat jaringan baru dengan SSID tertentu. Nah, kemudian perangkat lain yang ingin bergabung dapat menemukan sinyal tersebut dan bergabung dengan memasukkan SSID yang sama. Nah, setelah bergabung, perangkat-perangkat tersebut saling berkomunikasi langsung ke protokol 802.11. Nah, untuk mengirim dan menerima data. Jadi, ad hoc ini tuh sistemnya sederhana dan efisien untuk kebutuhan sementara, tapi enggak ideal untuk jaringan yang besar atau permanen karena keterbatasan jangkauannya, keamanan, terus pengelolaan lalu lintasnya. Nah, selanjutnya hmm, di slide ini itu membahas tentang cara kerja jaringan infrastruktur network. Nah, jadi jaringan yang menggunakan access point atau AP sebagai pusat penghubung antar perangkat. Nah, infrastruktur network ini jaringan nirkabel yang dibangun dengan struktur tetap atau fixed struktur di mana setiap perangkat atau pengguna disebut station atau STA harus terhubung ke access point untuk berkomunikasi. Nah, jadi semua komunikasi dalam jaringan ini melalui access point bukan secara langsung antar perangkat. Contohnya, laptop saya mengirim file ke smartphone atau HP melalui WiFi. Nah, data tersebut ini nggak dikirimkan langsung, tetapi melalui access point terlebih dahulu. Nah, laptop yang mengirimkan data ke access point, kemudian access point itu meneruskan ke smartphone atau HP. Nah, access point ini adalah utamanya dari infrastruktur jaringan WiFi. Nah, fungsinya itu seperti menara sinyal dan pengatur lalu lintas data bagi semua perangkat yang terhubung. Nah, hmm, jadi untuk alur komunikasi antar perangkat itu, contohnya setiap perangkat, misalkan laptop, HP, tablet, printer, atau yang lainnya itu bisa disebut dengan mobile station. Nah, semua perangkat terlebih dahulu terhubung ke access point atau AP yang berada di area jangkauannya. Nah, jika MS1 ingin mengirim data ke MS2, maka prosesnya itu MS1 mengirimkan data ke access point. Nah, access point ini akan memproses dan meneruskan data itu ke MS2. Nah, jadi datanya ini tidak langsung dikirimkan dari MS1 langsung ke MS2, melainkan MS1, kemudian access point 1, access point 2, selanjutnya access point MS2. Jadi sistem ini itu access point-nya berfungsi untuk pengatur lalu lintas atau mengatur jalannya pengiriman data. Nah, jadi memastikan komunikasi atau pengiriman ini berjalan secara lancar dan efisien. Nah, jadi jaringan infrastruktur ini juga memungkinkan adanya beberapa akses point yang saling terhubung melalui jaringan kabel, biasanya Ethernet. Misalnya di gedung besar atau area kampus, ini ada banyak akses point yang bekerja sama dalam satu jaringan WiFi. Jadi, kenapa sistem infrastruktur ini menjadi
bisa dikatakan menjadi standar global untuk WiFi itu karena manfaatnya stabil dan efisien karena akses point ini mengatur jalannya data, kemudian mengatur resiko tabrakan sinyal menjadi lebih kecil dibandingkan sistem ad hoc. Dan setiap perangkat memiliki jalur komunikasi yang mm, terkoordinasi. Nah, kemudian mm, jangkauannya luas dengan menambah jumlah akses point, ini area jaringan bisa diperluas tanpa menurunkan kualitas koneksi. Kemudian keamanannya lebih baik eh, karena mendukung protokol keamanan seperti WIP, WPA, WPA 2, terus hingga WPA 3 yang fungsinya untuk melindungi data dari pencurian atau penyusupan. Nah, jadi walaupun ada beberapa keunggulan, banyak keunggulan, tapi juga ada kurangnya. Kurangannya itu ketergantungan pada akses point. Jadi jika akses pointnya ini mati atau bermasalah, maka seluruh perangkat di area itu kehilangan koneksi. Nah, yang kedua, biayanya ini dan instalasinya itu lebih besar. Jadi dibutuhkan perangkat tambahan seperti IP, router, kemudian kabel jaringan untuk area yang luas. Nah, yang ketiga itu konfigurasi teknisnya lebih rumit. Jadi, pengaturan SSID, IP, channel, dan keamanan mm, perlu disesuaikan lagi agar tidak terjadi interferensi antar kelas point. Nah, kemudian di slide ini menjelaskan tentang roaming. Nah, jadi roaming ini adalah proses di mana sebuah perangkat nirkabel disebut dengan mobile station atau MS berpindah koneksi dari satu akses point ke akses point lainnya tanpa kehilangan koneksi jaringan. Jadi, proses ini itu terjadi secara otomatis dan dinamis, tergantung dari kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat. Jadi, ketika contohnya berjalan dari satu ruangan ke ruangan yang lain, yang memiliki akses point berbeda. Contohnya, perangkat atau laptop gitu beralih koneksi ke akses point dengan sinyal yang lebih kuat. Nah, ini tuh nggak harus harus nggak harus memutus atau menyambung ulang koneksi WiFi secara manual gitu. Jadi contohnya sedang melakukan telepon gitu, pakai WiFi kampus dan dari berjalan dari gedung A ke gedung B. Dari contohnya FST ke gedung sebelah gitu. Jadi koneksinya ini nggak akan terputus karena perangkatnya itu secara otomatis berpindah dari akses point gedung FST ini ke gedung sebelah. Nah, jadi itu yang disebut WiFi roaming. Jadi roaming ini bisa terjadi kalau jaringan itu harus disusun dalam bentuk ISS, Extended Service Set. Jadi ISS ini adalah gabungan beberapa basic service set yang saling terhubung melalui jaringan kabel yang disebut distribution system. Itu yang sudah dijelaskan tadi. Nah, setiap akses point ini melayani area cakupan tertentu yang disebut dengan BSS. Nah, ketika beberapa IP dihubungkan dengan DS, ini misalkan melalui kabel Ethernet, maka bisa terbentuk yang memungkinkan perangkat bergerak dari satu BSS ke BSS yang lain. Nah, jadi selama beberapa satu ISS ini perangkat tetap berada um,
di satu jaringan logis. Eh, jadi perpindahan koneksi bisa dilakukan tanpa adanya gangguan. Jadi roaming ini nggak mungkin terjadi dalam jaringan ad hoc karena tidak ada access point dan nggak ada yang namanya sistem distribusi yang menyatukan jaringan. Jadi mm, di slide ini tuh dijelaskan ada dua area cakupan BSS, yaitu bisa aja saling overlap, tumpang tindih, atau tidak overlap, terpisah sepenuhnya. Kalau BSS saling overlap, itu maka proses roundingnya berlangsung tanpa gangguan, karena sinyal dari IP pertama mulai melemah, dan perangkatnya sudah menangkap sinyal dari access point kedua melalui perpindahan secara halus. Hmm, Contohnya koneksi data seperti telepon, video call, download, atau yang lainnya. Ini nggak akan terputus. Kemudian jika BSS tidak overlap itu, maka perangkat bergerak keluar dari jaringan access point pertama dan belum masuk ke jangkauan access point yang kedua. Nah, koneksi ini jadinya akan terputus sementara. Nah, setelah terdeteksi access point berikutnya, perangkat baru bisa menyambung kembali ke jaringan. Nah, jadi hal ini tuh penting untuk mencegah interferensi atau gangguan sinyal antar access point. Nah, jadi kalau Anda dua akses point berdekatan menggunakan channel yang sama, jika sinyal mereka ini akan saling bertabrakan dan menurunkan kualitas koneksi. Nah, dengan mengatur channel berbeda setiap akses point dapat beroperasi secara optimal tanpa saling mengganggu. Nah, kemudian slide yang selanjutnya ini tentang MAC layer. Jadi, MAC layer ini berada di lapisan data link layer dari model OSI. Nah, fungsinya itu untuk mengatur lalu lintas data di jaringan nirkabel eh, biar komunikasi antar perangkat berjalan dengan teratur dan efisien tanpa saling collision atau bertabrakan. Nah, MAC layer pada WiFi ini fungsinya untuk pengatur lalu lintas udara. Nah, jadi memastikan setiap perangkat memiliki kesempatan yang adil untuk mengirimkan data, sekaligus menjaga efisiensi dan kendala transmisi. Nah, untuk fungsi yang dilakukan MAC layer ini, yang pertama mengatur akses ke media nirkabel. Nah, jadi Mac ini menentukan kapan suatu perangkat boleh mengirim data dan kapan harus menunggu. Nah, ini tuh penting karena semua perangkat berbagi frekuensi radio yang sama. Nah, kedua ini mendeteksi dan menghindari collision. Nah, jadi berbeda dengan jaringan kabel yang dapat mendeteksi tabrakan atau collision, jaringan WiFi tidak bisa melakukan secara langsung karena perangkat ini tidak dapat mendengar sinyalnya sendiri saat sedang mengirim. Nah, jadi karena itu WiFi menggunakan metode CSMA-CA atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Nah, yaitu mendengarkan dulu atau listen to talk dan menghindari tabrakan dengan cara menunggu waktu acak sebelum mengirim. Nah, yang ketiga, menyediakan mekanisme pengakuan atau acknowledgement atau ACK. Jadi setelah data dikirim, penerima mengirim sinyal ACK untuk memastikan bahwa data dikirim dengan data diterima dengan benar. Kalau nggak ada ACK, pengirim akan langsung mengirim ulang data tersebut. Nah, yang ketiga itu fragmentasi atau penggabungan data.
Nah, kalau ukuran paketnya terlalu besar, Mac ini dapat membagi datanya menjadi beberapa fragmen lebih mudah eh, agar lebih mudah dikirim dan mengurangi resiko gangguan. Kemudian yang kelima itu tuh keamanan dan autentikasi awal. Nah, Mac ini tuh berperan untuk proses autentikasi dan asosiasi. Nah, antara perangkat dan akses point. Jadi sebelum perangkat ini diizinkan untuk mengirimkan data. Nah, di sini ditampilkan diagram waktu atau timeline yang memperlihatkan berbagai jenis jeda waktu antar frame yang disebut dengan IFS atau interframe space. Nah, IFS ini digunakan untuk menentukan prioritas transmisi data antar jenis paket jaringan. Jadi ada tiga jenis utama, interframe space atau IFSS. IFS yang pertama ada SIFS. Nah, ini gunanya untuk ciri-cirinya memiliki prioritas tinggi, digunakan untuk ACK, CTS, dan respon polling. Nah, karena prioritasnya tinggi, frame yang digunakan SIFS ini dikirim segera setelah media bebas tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Nah, contohnya seperti setelah perangkat menerima data, perangkat ini bisa langsung mengirimkan ACK setelah jeda SIFS untuk memberitahu bahwa data diterima dengan baik. Nah, kemudian yang kedua ada PIFS, yaitu dia ini memiliki prioritas yang menengah. Kemudian digunakan dalam metode PCF, Point Coordination Function. Hmm, ini tuh metode khusus untuk layanan tapi batas waktu tertentu. Nah, contohnya video atau suara. Nah, jenis EF ini memastikan layanan real-time mendapatkan kesempatan akses media lebih cepat dibandingkan dengan data biasa. Kemudian DIFS ini prioritasnya lebih rendah, eh, terendah gitu. Jadi digunakan untuk DCF Distribution Coordination Function. Nah, itu untuk layanan data umum seperti pengiriman file, browsing, atau untuk email. Nah, perangkat ini jadi harus nunggu lama setelah media kosong sebelum bisa mengirimkan data, sehingga tidak mengganggu layanan yang lebih prioritas. DCF dan PCF ini ada dua mekanisme utama dalam MacLayer. Nah, DCF ini itu merupakan mode dasar yang digunakan hampir di semua jaringan WiFi modern. Nah, hmm, ini juga bekerja untuk metode CSMA MA. Nah, dia ini juga nggak memiliki kontrol pusat setiap perangkat, jadi memiliki hak yang sama untuk mengakses media. Nah, jadi yang selanjutnya untuk cocok untuk komunikasi data asinkron seperti transfer file, browsing, dan pengiriman pesan. Kemudian PCF ini modelnya memungkinkan untuk access point bertindak sebagai pengatur utama. Nah, access point ini memberikan izin bergantian ke setiap perangkat untuk mengirimkan data. Jadi mengurangi terjadinya collision. Nah, ini tuh cocok untuk aplikasi yang memerlukan keterlambatan rendah seperti video call, kemudian streaming real time. Nah, jadi contohnya MacLayer ini seperti frekuensi radio WiFi. Nah, eh, itu seperti jalan raya satu jalur. Jadi semua kendaraan itu dianggap seperti perangkat.
Nah, ini ingin lewat di jalur yang sama untuk mengirimkan data. Jadi McLaren ini berperan sebagai lampu lalu lintas otomatis yang mengatur kapan kendaraan boleh jalan hmm, atau mengirimkan data dan kapan harus berhenti atau menunggu giliran. Nah, kemudian SIFS ini seperti mobil ambulan yang boleh lewat tanpa menunggu lampu hijau. Nah, kemudian PIFS ini seperti mobil VIP atau hmm, mobil yang bisa menunggu sebentar lalu jalan. Kemudian di IFS ini seperti kendaraan biasa, motor, mobil gitu, yang harus menunggu paling lama sebelum mendapatkan giliran. Dengan aturan lalu lintas ini dapat berjalan secara teratur, efisien, dan tidak menimbulkan collision. Nah, selanjutnya slide ini tuh menjelaskan untuk metode utama pengendalian akses media, yaitu CSMA atau CA. Nah, metode ini penting untuk bagian McLayer, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang McLayer. Dan jadi ini itu untuk memastikan sebuah perangkat nirkabel bisa berbagi saluran komunikasi atau udara secara efisien tanpa saling bertabrakan. Jadi dalam jaringan kabel seperti Ethernet ini digunakan metode collision detection atau CSMA atau CD. Nah, ini di mana perangkat bisa mendeteksi jika dua sinyal bertabrakan di kabel dan kemudian mengulang pengiriman. Nah, jadi yang pertama untuk alur waktu proses CSMA atau CA ini, yang pertama carrier sensing ini atau mendengarkan media. Jadi setiap perangkat akan melakukan pemeriksaan terhadap media atau carrier sense eh, dan menggunakan mekanisme Clear Channel Assessment atau CCA. Nah, tujuannya ini untuk memastikan apakah saluran radio sedang digunakan oleh perangkat lain atau tidak. Dan jika media terdeteksi bebas selama waktu tertentu yang disebut dengan interframe space atau IFS, perangkat bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Nah, yang selanjutnya interframe space atau IFS waiting. Nah, jadi setelah media bebas, perangkat tidak langsung mengirimkan data. Jadi menunggu waktu jeda tertentu atau IFS. Nah, IFS ini tuh ada beberapa tergantung prioritas data yang dikirimnya. Yang pertama ada SIFS, nah itu prioritas tinggi atau ACK eh, atau CTS. Nah, kemudian ada DIFS, nah itu prioritasnya rendah untuk data umum. Jadi IFS ini berfungsi untuk memberi kesempatan pada paket prioritas tinggi agar bisa dikirim terlebih dahulu. Kemudian random back of time ini atau waktu tunda acak. Jadi kalau medianya masih sibuk atau beberapa perangkat ingin mengirimkan file pada waktu yang hampir bersamaan, maka perangkat-perangkat ini akan memilih waktu tunda acak. Nah, kemudian back of time ini dihitung dalam satuan slot time. Kemudian perangkat yang memiliki waktu tunda paling kecil akan mengirimkan data terlebih dahulu. Kalau ada perangkat lain yang mengirimkan saat perangkat sedang menunggu, maka timer backup ini berhenti sementara dan dilanjutkan lagi setelah media kosong. Nah, kemudian proses ini menjamin keadilan antar perangkat. Kemudian data transmission atau pengiriman data.
setelah waktu backup berakhir, perangkat mengirimkan data. Data dikirim ke penerima melalui radio sesuai durasi yang ditentukan. Nah, kemudian acknowledgement ini setelah data diterima dengan benar, penerima akan mengirim ACK frame setelah menunggu SIFS. Nah, jika pengirim tidak menerima ACK dalam waktu tertentu, berarti data dianggap gagal dan akan dikirim ulang. Nah, eh, jadi Wi-Fi dapat mengatur komunikasi secara keseluruhan, CSMA atau CA. Nah, CSMA atau CA ini membuat jaringan Wi-Fi dapat berfungsi dengan stabil. Nah, tanpa CSMA ini atau CA ini, semua perangkat akan mengirimkan data bersamaan, menyebabkan adanya interferensi dan hilangnya data. Nah, selanjutnya, hmm, selanjutnya di sini ada diagram waktu atau timeline yang menggambarkan beberapa station dari station 1 sampai station 5. Saat bersaing untuk mengakses media. Nah, di diagram ini terlihat garis waktu horizontal yang memiliki aktivitas setiap station. Nah, label seperti DIFS, BASI, Bu back of expired, mm, bar itu back of remaining. Nah, kalau area yang berwarna atau garis yang menunjukkan periode media BC ini dan periode bebas. Kemudian untuk penjelasan simbolnya ini BC itu tuh media yang sedang digunakan oleh satu perangkat untuk mengirimkan data. Jadi semua stasiun lain harus menunggu. Kemudian DIFS itu waktu tunggu minimal setelah media kosong sebelum station. Jadi boleh mulai menghitung back off. Dan Bu itu back off expert. Jadi waktu back off milik suatu perangkat sudah habis dan siap untuk mengirim. Kemudian BOR itu untuk waktu back off yang masih tersisa uh, ketika medianya kembali sibuk dan akan dilanjutkan kembali. Nah, kemudian ada elapsed back off time. Nah, itu tuh waktu yang sudah dijalankan dari timer back off. Kemudian ada residual back off time, itu waktu yang tersisa dari timer back off karena transmisi lain sedang berlangsung. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ya pertama carrier sense. Carrier sense ini tuh mendengarkan kanal. Jadi setiap station mendengarkan media atau air interface untuk menggunakan mekanisme Clear Channel Assessment atau CCA untuk memastikan apakah saluran sedang kosong atau sibuk. Nah, kalau medianya sibuk, perangkat menunggu sampai tidak ada sinyal yang dikirim. Kalau medianya kosong, selama waktu tertentu yang disebut di FS tadi, itu perangkatnya boleh bersiap untuk mengirimkan data. Nah, langkah kedua, random backoff itu begitu medianya kosong, semua station itu menghasilkan waktu tunda acak dari CW atau contention window. Nah, nilai acak ini ditentukan beberapa lama perangkat harus menunggu sebelum mulai mengirim data. Nah, contohnya station 1 backup-nya 3 slot, station 2 backup-nya 6 slot, station 3 contohnya 9 slot. Jadi setiap slot ini umumnya berdurasi sekitar 60 mikrodetik. Nah, station dengan waktu BF yang paling kecil akan mengirimkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pause dan resume. Jadi itu setiap proses menghitung
back of media tiba-tiba menjadi sibuk. Penyebabnya karena ada stasiun yang mulai mengirim. Jadi stasiun lain menghentikan atau yang disebut dengan pause. Nah, timer backup ini bakal dilanjutkan atau resume setelah media bebas selama lebih dari DIFS. Jadi ini tuh memastikan nggak ada tabrakan antar perangkat karena hanya ada satu stasiun yang aktif pada satu waktu. Nah, kemudian transmisi data. Jadi ketika waktu milik semua stasiun berakhir, itu perangkat bisa langsung mengirimkan data ke media. Nah, stasiun lain tetap menunggu sampai pengiriman ini selesai. Nah, setelah pengiriman selesai, penerima akan mengirimkan ACK sebagai tanda bahwa data ini sudah diterima dengan benar. Nah, kemudian terjadi pengulangan siklus. Nah, jadi setelah satu stasiun tadi selesai, media kembali kosong, dan siklusnya ini bakal dimulai lagi. Nah, kemudian untuk perangkat yang sebelumnya menunggu atau back of remaining akan melanjutkan timernya dan perangkat lain yang baru ingin mengirim juga bisa ikut bersaing. Nah, jadi dengan Competitive Station ini, WiFi ini mampu menjaga akses secara bergantian em, antara banyak pengguna secara otomatis. Nah, yang selanjutnya em, CSMA atau CA Access Method. Jadi, di diagram ini ada tiga garis waktu, yaitu sender, receiver, other station. Jadi, sender ini tuh perangkat yang mengirimkan data. Receiver ini yang menerima data. Kemudian other station ini perangkat lain yang ingin mengirim tapi harus menunggu. Nah, untuk prosesnya, yang pertama DIFS ini sebelum mengirimkan data, stasiun stasiun pengirim atau sender ini harus menunggu periode DIFS, yaitu jangka waktu tertentu untuk memastikan media benar-benar kosong dan tidak sedang digunakan oleh perangkat lain. Jadi selama periode DIFS tidak ada sinyal yang terdeteksi. Berarti maksudnya sinyal atau sinyal yang ada di channel untuk saluran channel ini aman untuk digunakan. Nah, jadi setelah menunggu DIFS dan memastikan saluran bebas, itu pengirim langsung mengirim frame data ke penerima. Nah, frame ini berisi informasi penting seperti header MAC, layer data play load atau isi pesan, dan kode pengecekan kesalahan. Nah, kemudian setelah penerima menerima data, itu akan menunggu waktu singkat yang disebut dengan SIFS. SIFS ini adalah jeda yang lebih pendek dibanding DIFS, agar ACK mendapat prioritas lebih tinggi daripada transmisi baru dari perangkat lain. Kemudian penerima mengirimkan ACK kepada pengirim. Nah, jika ini fungsinya sebagai tanda bahwa data sudah diterima dengan benar. Nah, jika pengirim menerima ACK dalam waktu tertentu, berarti prosesnya ini berhasil dan komunikasinya selesai. Nah, kalau perangkat lain yang ingin mengirim data harus menunggu selama pengiriman berlangsung, maka mereka akan menunggu hingga media bebas lagi. Lalu kembali mulai proses DFS, plus back off, untuk bersaing mendapatkan giliran berikutnya. Nah, bagian diagram ini yang berlabel waiting time dan contention ini menggambarkan proses di mana perangkat lain menunggu never access sampai ACK selesai, baru mulai untuk berkompetisi lagi untuk mengirimkan data berikutnya. Nah,
Kalau ACK tidak diterima oleh pengirim dalam waktu tertentu, maka pengirim menganggap data gagal terkirim. Nah, kemungkinan karena collision atau interferensi. Nah, jadi kalau terjadi hal tersebut, maka perangkat ini bakal menunggu periode acak, lalu mengirimkan ulang frame data yang sama. Nah, hal tersebut itu dilakukan sampai data berhasil dikirim atau sampai batas maksimum percobaan tercapai. Nah, selanjutnya di slide ini itu menggambarkan urutan waktu antara hmm, tiga pihak. Nah, di slide ini menjelaskan salah satu fitur penting di lapisan MAC dalam standar IEE 80211, yaitu fragmentation atau mekanisme pemecahan atau membagi paket data besar menjadi bagian yang lebih kecil atau fragmen sebelum dikirim melalui media nirkabel. Dan tujuannya itu untuk meningkatkan keandalan atau reliability atau dan efisiensi transmisi data pada jaringan Wi-Fi. Nah, terutama ketika kondisi sinyal sedang tidak stabil atau ketika banyak interferensi di saluran udara. Nah, dalam jaringan kabel seperti Ethernet, sinyal itu relatif stabil karena terlindungi oleh media fisik atau kabel. Nah, dalam jaringan nirkabel ini kondisi sangat beda. Jadi media transmisi berupa gelombang radio yang mudah terganggu. Nah, interferensi dari perangkat elektronik lain seperti microwave, Bluetooth, ponsel. Nah, kemudian jarak dan hambatan fisik seperti dinding, logam, atau gedung. Kemudian kepadatan pengguna, yaitu karena banyaknya perangkat berbagai kanal yang sama. Kemudian noise atau gangguan lingkungan seperti cuaca atau pergerakan objek. Jadi akibatnya semakin besar ukuran frame atau paket data, ini semakin besar pula kemungkinan data terkena gangguan dan rusak selama transmisi. Nah, kalau ini terjadi, jadi seluruh frame ini akan dikirim ulang dan akan menghabiskan waktu dan bandwidth. Jadi untuk mengatasi masalah ini, mm, frame besar dipecah menjadi beberapa fragmen kecil yang masing-masing dikirim secara terpisah dengan proses pengiriman dan konfirmasi ACK sendiri-sendiri. Nah, di fragmentasi ini terdapat beberapa keuntungan, terutama di lingkungan Wi-Fi yang padat sinyal atau sinyalnya lemah. Yang pertama, meningkatkan keandalan transmisi. Nah, karena ukurannya fragmen kecil, peluang rusaknya data akibat interferensi lebih rendah. Nah, kalaupun itu rusak, hanya ada satu bagian kecil yang dikirim ulang, bukan frame. Nah, yang kedua, mengurangi overhead retransmission. Nah, frame besar yang gagal harus dikirim ulang seluruhnya, sedangkan dengan fragmentasi hanya bagian rusak yang perlu dikirim ulang. Nah, yang ketiga, efisiensi untuk jaringan dengan noise ini digunakan untuk area banyak gangguan sinyal, seperti pabrik, bandara, atau area publik. Nah, yang keempat, mempercepat throughput atau efektif. Jadi itu walaupun fragmentasi menambah sedikit overhead, karena tiap fragmen punya header sendiri, efisiensi total ini meningkat karena retransmisi berkurang. Nah, di slide ini membahas sinkronisasi using beacons. Jadi, mekanisme sinkronisasi di jaringan Wi-Fi yang dilakukan melalui sinyal khusus yang bernama beacons. Nah, beacon di sini tuh berperan penting dalam menjaga koordinasi waktu, identitas jaringan, dan manajemen komunikasi antar perangkat dalam jaringan nirkabel.
Jadi tanpa sistem sinkronisasi ini, perangkat di dalam jaringan Wi-Fi tidak akan langsung tidak akan bisa berkoordinasi dengan baik. Misalnya untuk mengirimkan data secara teratur, kemudian menghemat energi, dan berpindah akses point tanpa terputus. Nah, hmm, jadi beacon frame ini dikirim cara berkala ke akses point untuk mengumumkan keberadaan jaringan Wi-Fi. Kemudian mm, untuk mengatur sinkronisasi waktu antara akses point dan perangkat klien. Kemudian menyampaikan informasi penting, seperti keamanan WPA, WPA2, dan kemampuan dan status jaringan. Nah, proses pengiriman beacons ini, akses point mengirimkan beacons secara periodik setiap 100 milidetik secara default. Nah, interval ini disebut dengan beacons interval. Dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, biasanya antara 50 sampai 100 milisecond. Nah, beacons ini dikirim dalam bentuk frame broadcast. Jadi semua perangkat dalam jangkauan dapat menerima. Nah, kalau beacons yang udah dikirim, perangkat kliennya itu bakal menerima sinyal. Nah, kemudian membaca parameter yang terkandung di dalam itu, seperti SSID, timestamp, kemudian channel, dan lain-lainnya. Nah, kemudian melakukan sinkronisasi waktu dengan waktu yang dikirim akses point. Nah, jadi seluruh perangkat dalam jaringan berada dalam waktu yang sama dan bisa beroperasi secara terkoordinasi. Nah, selanjutnya di sini di jaringan Wi-Fi ini pengirim data tidak sesederhana di jaringan kabel, karena sinyal yang dikirim melalui udara dan seringkali melibatkan akses point sebagai perantara. Jadi setiap frame Wi-Fi ini dapat memiliki hingga 4 alamat berbeda untuk memastikan data mencapai tujuan yang tepat. Nah, yang pertama 2DS 0. Jadi dari DS-nya 0 sampai ke ad hoc mode. Jadi tidak ada akses point yang terlibat. Komunikasi langsung antar perangkat, peer-to-peer. Dan terdapat 3 alamat. Yang pertama address 1, destination address, yang kedua source address, yang ketiga BSS ID, identitas jaringan ad hoc. Contohnya seperti dua laptop saling berbagi file melalui Wi-Fi direct. Nah, kemudian 2DS1 dari 0. Nah, data ini ke akses point. Data dikirim dari klien atau station ke akses point menuju jaringan kabelan. Jadi ada 3 alamat, address 1, receiver, pengirim, yang kedua, address 2, transmitter, yang ketiga, address 3, destination di jaringan tujuan. Nah, contohnya laptop mengirim data ke printer di jaringan melalui akses point. Nah, yang ketiga dari DS0, kemudian ke DS1. Jadi data dari akses point, data dikirimkan dari jaringan kabel ke klien Wi-Fi melalui akses point. Dan terdapat 3 alamat yang digunakan. Yang, yang pertama alamat 1 receiver, yang kedua transmitter, yang ketiga source dari LAN. Contohnya PC server atau router. Nah, contohnya itu seperti file dari server kantor atau bisa kampus gitu. Itu dikirimkan ke laptop pengguna melalui access point. Nah, yang keempat itu wireless distribution system. Ini digunakan komunikasi antar access point, bridge to bridge.
Nah, semua 4 alamat ini digunakan karena data melewati 2 hop, akses point ke akses point. Nah, terdapat 3 address, eh, maaf salah. Terdapat 4 address, yaitu receiver IP, kemudian transmitter IP, yang ketiga destination di jaringan, yang keempat source asli dari perangkat pengirim. Contohnya seperti dua akses point saling terhubung secara wireless atau tanpa kabel untuk memperluas jangkauan jaringan. Itu disebut mesh network. Nah, hmm, jadi hmm, 802.11 ini menggunakan hingga 4 field alamat dari address 1 sampai 4. Nah, untuk menggambarkan transmitter. Transmitter tadi itu pengirim langsung, kemudian receiver ini untuk penerima langsung, ketiga source sumber asli, dan destination tujuan akhir. Nah, di sistem ini memungkinkan komunikasi berjalan efisien, terarah, dan kompatibel antara jaringan nirkabel dan kabel. Mau itu dalam mode infrastruktur, ad hoc, maupun WDS. Nah, di slide ini jelaskan implementasi nyata dari file sampai file alamat tersebut. Nah, termasuk peran bit control to DS dan from DS dan contoh konfigurasi frame dalam jaringan berbagai skenario jaringan. Jadi jaringan alamat 802.11 ini menggunakan sistem addressing fleksibel dengan hingga 4 alamat addressing 1 sampai 4 untuk mengatur komunikasi secara nirkabel. Hmm, dan berbagi komode jaringan. Jadi mekanisme atau di slide ini itu menentukan siapa pengirim dan penerima langsung. Kemudian menyimpan sumber dan tujuan akhir data, dan kemudian menjaga integritas komunikasi antara jaringan nirkabel dan kabel. Nah, dan dengan bantuan 2 bit control to DS from DS ini, jaringan WiFi dapat beroperasi berbagai cara, mulai dari komunikasi langsung antar perangkat atau ad hoc melalui akses point yang terinfrastruktur hingga akses point WDS. Nah, jadi untuk sistem ini menjadikan WiFi itu lebih adaptif, scalable, dan kompatibel dengan infrastruktur jaringan modern. Nah, jadi ini tuh merupakan fondasi penting dari komunikasi nirkabel yang kita gunakan sehari-hari. Nah, di slide ini itu kelanjutan dari 2 slide yang sebelumnya yang membahas tentang komprehensif tentang gimana kombinasi file to DS from DS jadi mempengaruhi si alamat address 1 sampai 4 pada 802.11. Nah, jadi ini tuh sangat penting ya, karena sistem addressing ini membuat komunikasi WiFi jadi lebih fleksibel, hmm, mau um, di infrastruktur, ad hoc, maupun WDS atau wireless distribution system. Nah, field ini tuh menunjukkan durasi waktu yang digunakan, yang akan digunakan untuk transmisi frame dan seluruh proses acknowledgement-nya. Tujuannya itu untuk perangkat lain tahu kapan untuk tidak mengirim sinyal selama periode itu. Nah, pada komunikasi yang menggunakan RTS atau CTS ini, penunjukan durasi reserve time untuk seluruh pertukaran frame berikutnya dari RTS, kemudian CTS, kemudian data dan ACK. Nah,
Dengan begitu, tidak ada namanya collision antar frame. Nah, sequence control itu untuk menandai urutan frame. Jadi, data eh, bisa disusun ulang dengan benar di sisi penerima, terutama saat fragmentasi. Jadi, sequence control itu membantu mendeteksi duplikasi frame. Kalau terjadi retransmisi, file terakhir ini digunakan untuk memeriksa kebutuhan data. Nah, kemudian CRC ini berisi hasil perhitungan matematis dari seluruh isi frame. Ketika penerima menerima frame, itu akan menghitung ulang CRC-nya. Jika hasilnya tidak sama, berarti frame tidak rusak atau valid. Jika berbeda, frame dibuang dan akan dikirimkan ulang. Nah, jadi sistem ini tuh menggunakan 4 alamat ya untuk mengatur pengirim dan penerima langsung, sumber dan tujuan akhir. Kemudian arah data to DS from DS dengan mekanisme jaringan Wi-Fi dapat berfungsi tidak hanya sebagai media komunikasi antar perangkat, tetapi juga sebagai jembatan dinamis antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Nah, jadi mekanisme addressing 80211 ini tuh memungkinkan perangkat dari berbagai um, vendor, arsitektur, dan jaringan tetap dapat saling terhubung tanpa konflik alamat atau kehilangan data. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.